Selamat siang Ibu Atik. Selamat siang Pak Herman. Apa kabarnya hari ini Ibu Atik? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabarnya Pak Herman juga? Alhamdulillah Ibu. Maaf ini udah waktunya siang, seharusnya ini waktunya istirahat. Sudah bisa kumpul dengan keluarga, malah saya ganggu ini sebentar ya Bu. Nggak apa-apa nggih? Iya, nggak apa-apa Pak, silakan. Bagaimana Nah, sih Pak Herman? iya Bu, jadi begini Bu, sebenarnya ini ada yang sedikit mengganjal ini di hati saya, mengenai jadi mengenai anak diri saya yang di sekolahan Ibu. Jadi anak diri saya itu eh, kalau membuang sampah itu belum pada tempatnya Bu. Gitu. Jadi Iya. masih masih di mana-mana berserakan ya. Jadi kalau mereka pas duduk di taman, mereka tidak membuang sampah di tempat sampah, tapi mereka juga membuang sampahnya di taman itu ya. Jadi kalau pas mereka di lapangan juga langsung dibuang di lapangan itu. Jadi tidak ada kesadaran diri untuk membuang sampah di tempat sampah. Bahkan kalau di dalam kelas Ibu, jadi anak itu masih membuang sampahnya di dalam laci Bu. Nah, itu permasalahannya Ibu untuk diri saya. Oh, jadi begitu nih Pak. Jadi anak-anak itu eh, di mana mereka berada, jadi meninggalkan sampah nih Pak. Gitu, jadi Iya. akhirnya kan terlihat terlihat kumuh loh Bu. Nah, Iya, seperti itu. Jadi tidak enak dipandang ya. iya betul Ibu. Jadi dengan obrolan ini saya harap itu mendapatkan solusi, atau mungkin Ibu punya pengalaman sendiri menghadapi kedisiplinan membuang sampah yang seharusnya menjadikan pembiasaan nantinya Ibu di anak didik kita, supaya sadar diri bahwa sampah itu harus dibuang di tempat sampah seperti itu Bu. Begitu nih Pak. Jadi permasalahannya Pak Herman itu anak-anak itu belum disiplin dalam hal membuang sampah, ya. Iya Bu, jadi eh, mereka memang, apalagi sekarang itu kan jajanan itu hampir hampir 80% menggunakan bungkus plastik ya Bu. Yang Iya bungkus plastik betul itu kan sekali. memang tidak bisa, yang kita ketahui tidak bisa diurai. Jadi mereka membuang sampah begitu saja, kesadaran diri juga mereka belum ada. Padahal di tempat sampah kami, di sekolahan kami itu sudah menyediakan sampah yang alhamdulillah juga sudah dikelompokkan. Ada sampah organik, ada sampah juga non organik seperti itu Bu. Tapi eh, mereka masih belum sadar bahwa sampah itu sangat mengganggu ya. Jadi masih berserakan lah Bu, masih kotor seperti itu Bu. Jadi masih ditinggalkan saja, sampahnya itu dibuang biasa, jadi kesadaran dirinya itu belum ada Bu. Oh begitu. Jadi intinya percakapan kita hari ini itu untuk mencari solusi, nggih, bagaimana nantinya anak-anak yang belum bisa disiplin membuang sampah supaya bisa lebih disiplin, nggih Pak, dalam membuang sampah itu. Betul apa tidak itu Pak Herman? Iya Bu, jadi seperti itulah yang ingin saya harapkan dari obrolan ini, itu ada solusinya ya. Nah, bahkan sering dalam eh, pemantauan saya itu ada beberapa anak, seperti anak yang satu melihat sampah seperti anak sampah botol, itu mereka bukannya mengambil dimasukkan ke tempat sampah, malah buat mainan. Tahu sendirilah Bu, anak laki-laki apa yang ada di depannya mungkin dianggap seperti bola. Nanti mereka dibuat mainan sama teman-temannya Bu, tendang sana tendang sini, oper seperti bola seperti itu Bu. Jadi itulah yang terjadi di sekolahan saya Bu, masih belum ada sadar diri mengenai sampah Bu. Ya, baik Pak Suhermanto. Jadi menurut Pak Suhermanto sendiri itu kondisi ideal yang diharapkan itu yang seperti apa Pak Suhermanto? eh, Idealnya ya minimal anak itu bertanggung jawab pada dirinya sendiri dulu Bu. Jadi kalau mereka diri dulu, jadi mereka itu kalau jajan, apalagi yang
jajannya pengusaha itu dengan plastik, itu minimal ya membuang sampah lah di tempatnya, ya minimal kesadaran diri itu dulu yang saya inginkan dari anak itu, Bu, untuk membuang sampah di tempat sampah seperti itu, Bu. Oh, nggih. Baik. Berarti idealnya itu yang Pak Suhermanto harapkan itu anak-anak disiplin dalam membuang sampah, nggih. Oke, Bu, betul Ya. sekali. Kemudian jika siswa itu yang seperti itu dianggap sebagai ideal ya dari level 1 sampai 10, maka untuk saat ini kira-kira muridnya Pak Suhermanto itu sebenarnya berada di level berapa sih, Pak? Oh iya, waduh, kalau di level 1 sampai 10, karena memang kesadaran dirinya itu masih belum belum sadar diri banget, Bu. Jadi jangan untuk memungut sampah orang lain, memungut sampah yang sendiri saja itu masih belum belum sadar. Saya kira itu masih di level sekitar 4 lah, Bu, 4 atau 5 itu levelnya, Bu. Ya. Jadi kalau menurut saya itu ya minimal levelnya itu ya di level 8 lah, Bu. Syukur-syukur 9 itu sudah maksimal menurut saya, Bu. Seperti itu. Kalau misalkan idealnya itu di level 8 ataupun 9, menurut Pak Herman itu apa yang bisa Pak Herman lakukan untuk mencapai nilai ideal tersebut, coba Pak? Iya. Eh, di pandangan saya itu ini niatnya itu nanti kita akan selain membuat yang tadi membuat tempat sampah dipisahkan ya dari organik dan organik, niatnya saya nanti akan membuat stiker-stiker, gambar-gambar seperti buang sampah pada tempatnya, atau sampahmu adalah, nah seperti itu. Jadi nanti akan dibikin stiker-stiker ditempel di tempat sampah, terutama kemudian di tempat-tempat yang biasa mereka nongkrong seperti itu, Bu. Jadi kita nanti akan membuat tulisan-tulisan, ya, tulisan-tulisan sadar diri mengenai sampah seperti itu, Bu. Jadi tidak hanya di luar kelas, mungkin nanti juga akan saya tempel posternya di dalam kelas mengenai kesadaran diri tentang membuang sampah, Bu. Oh, jadi begitu intinya. Pada intinya itu Pak Herman akan membuat poster, akan mensosialisasikannya terlebih dahulu, ya, menyiapkan tempat sampah yang menarik seperti itu, nggih Pak Herman, nggih? Iya, Bu. Jadi memang nanti akan kita sosialisasikan bagaimana selain tadi membuat poster, nanti saya juga niatnya itu akan saya kumpulkan seperti di lapangan terbuka, kita perkenalan. Mungkin juga nanti akan saya datakan selain itu, kalau dengan guru sendiri mungkin kadang kan belum begitu fokus, nanti kita akan coba mendatangkan narasumber dari yang lain, Bu, mungkin dari puskesmas atau dari tempat yang lain, suruh mereka mensosialisasikan bahwa sampah itu memang selain mengotori memang tidak baik untuk kesehatan, seperti itu, Bu. Iya, dari apa yang Pak Herman rencanakan tadi, apakah ada kendala yang cukup berarti untuk merealisasikannya, begitu Pak Herman? Iya, jadi memang memang berat juga, Bu, karena ini membutuhkan kerja keras, selain dukungan dari teman, guru, bisa juga mungkin dari kepala sekolah itu terutama ya, Bu, ya, karena memang ini tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kebersihan. Jadi mungkin akan membutuhkan bantuan dari pihak ketiga, Bu, dari mungkin wali murid juga bisa, dari komite juga bisa, ya, karena mereka yang berhubungan langsung dengan anak-anaknya. Jadi membutuhkan masukan kolaborasi dari beberapa pihak lah, Bu, untuk hal ini. Ya, baik Pak Herman. Kemudian menurut Pak Suhermanto sendiri, cara yang efektif itu yang cara seperti apa, begitu Pak? Kalau menurut saya itu
yang efektif ya Bu ya, berarti akan saya lakukan selain menggunakan poster tadi, mungkin ini memang video-video. Kalau anak itu memang kan sekarang lebih suka ke video, media video seperti itu ya Bu. Jadi memang nanti kita juga akan sebar melalui video, melalui media sosial Bu, seperti itu. Jadi kita akan gunakan platform media sosial yang ada di sekolahan juga Bu, gitu. Begitu nih Pak, setelah saya rangkum dari yang Pak Herman lakukan dalam menangani masalahnya Pak Herman sendiri, ya diantaranya itu ada kegiatan sosialisasi, membuat poster-poster yang berisi untuk ajakan membuang sampah pada tempatnya atau disiplin membuang sampah, kemudian ada menayangkan video-video tentang akibat ya, dan juga berkolaborasi dengan pihak-pihak yang seperti puskesmas dan lain sebagainya. Nah, dengan tujuan agar tertanam dari pikiran anak-anak sehingga disiplin yang Pak Herman harapkan itu dapat tercapai. Begitu, seperti itu, Pak? Nggih Bu, seperti itu. Nggih, alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Terima kasih. Ini alhamdulillah dengan bertemu dengan Ibu, bercakap sama Ibu, alhamdulillah saya juga mendapatkan pencerahan, mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana sih memupuk kesadaran diri anak untuk membuang sampah. Seperti itu Bu. Iya. Kemudian menurut Pak Suhermanto sendiri, siapa saja yang akan terlibat untuk bisa melaksanakan komitmen tersebut atau komitmen ini? Ya, yang jelas tadi seperti programnya, jadi yang langsung terlibat jelas guru kelasnya, kita berkolaborasi dengan guru kelas dan pemangku juga. Kepemimpinan di situ berarti kepala sekolah ya Bu ya, itu langsungnya jelas, itu langsung. Dan juga mungkin nanti ada yang dari petugas kebersihan, seperti penjaga juga akan kita libatkan semuanya Bu untuk program ini Bu. Ya, baik Pak Suhermanto, berarti Pak Suhermanto itu ada permasalahan tentang disiplin anak dalam membuang sampah, tetapi sudah menemukan solusinya, nggih? Nggih Bu, sudah ya, alhamdulillah ini terima kasih atas pencerahannya Bu. Kemudian tindak lanjutnya Pak Suhermanto itu akan melakukan apa? Dari tadi kita sudah mencari solusi, sebenarnya Pak Suhermanto itu bisa mencari solusi sendiri. Kemudian tindak lanjut yang akan Pak Suhermanto sendiri lakukan. Iya. Tindak lanjutnya mungkin melakukan sosialisasi juga mengenai bahaya sampah Bu, bahwa bahaya sampah itu tidak hanya menyebabkan kesehatan tapi juga mungkin yang kita tahu bisa juga menyebabkan banjir, bisa juga menyebabkan saat tidak bisa terurai oleh bakteri pengurai seperti itu Bu, untuk sampah. Ya, baik Pak Suhermanto. Nah, pada percakapan kali ini kan sudah sesuai dengan tujuan awal, nggih? Ya, kemudian Pak Suhermanto, semoga Bapak itu bisa mempraktekkan atau merealisasikan programnya apa yang sudah Bapak rencanakan sehingga kondisi ideal yang diharapkan dari angka 8 sampai 9 itu dapat tercapai. Amin. Terima kasih Bu Atik atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Sampai di sini dulu ya Pak. Terima kasih kembali. Terima kasih. Oke, sampai jumpa. Ya.